Dia berdiri di depan gerbang rumah kontrakan itu, dengan koper merah dan mata yang basah. 14 tahun berlalu, tapi wajah pria itu masih terpatri jelas dalam ingatannya. Apa yang membuat seorang janda kaya dari Tiongkok rela terbang ribuan kilometer ke pelosok Jawa Tengah? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Dan kenapa dia menangis saat melihat foto itu? Jumpa lagi di Dengan Saya di Sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Hujan baru saja reda ketika suara mobil asing berhenti di depan rumah kontrakan sederhana di sebuah gang sempit. Dari dalam mobil, turun seorang wanita elegan berusia 40-an, mengenakan coat krem panjang. Rambutnya disanggul rapi. Ini, alamatnya, gumamnya dalam bahasa Mandarin, lalu menunjuk foto di ponselnya. Seorang pria muda berdiri sambil tersenyum canggung di dapur rumah mewah. Foto lama dari 14 tahun silam. Namanya Aldi, pria 28 tahun, dulunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Beijing. Tapi dia tidak tahu, hari itu, hidupnya akan berubah. Aldi sedang menjemur pakaian saat suara mobil asing memecah kesunyiannya. Ia menoleh malas, mengira itu kurir paket. Tapi langkahnya terhenti. "Maaf, apakah ini rumah Aldi?" Suara itu lembut, tapi bergetar. Aldi menatap wanita di depannya. Butuh beberapa detik sebelum matanya membelalak. "Nih, Nyoni?" Wanita itu tersenyum tipis. "Lama tak bertemu, Aldi." "Aldi, kenapa? Anda kesini? Bagaimana bisa?" "Liu Mei, aku harus melihatmu. Aku harus bicara. Ini penting." Aldi, gelisah, "Sudah lebih dari 1 dekade. Nyoni, saya cuma pembantu waktu itu. Kenapa sekarang?" Wanita itu membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu, sepucuk surat, dan cincin emas. "Liu Mei, ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang apa yang belum selesai." Aldi gemetar saat membaca isi surat itu. Matanya melebar. Bibirnya gemetar. "Tidak mungkin. Ini soal anak itu." Liu Mei menatap dalam. "Kita harus bicara sebelum semua terlambat." Aldi duduk di kursi plastik. Tangannya gemetar memegang secangkir teh yang tadi ia buat buru-buru. Di hadapannya, Liu Mei duduk diam. Matanya menatap Aldi seperti menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan bom. "Jadi kamu sudah baca?" ucapnya pelan. Aldi mengangguk pelan. "Saya nggak ngerti. Anak itu, maksudnya?" Liu Mei menarik napas dalam. "Namanya Kai. Sekarang usianya 13 tahun. Dia tinggal di Guangzhou. Pintar, keras kepala, dan setiap malam bertanya siapa ayahnya." Aldi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Napasnya pendek. "Apa maksud Anda? Saya?" "Ayahnya," potong Liu Mei tegas. "Kamu ayahnya?" Aldi berdiri tiba-tiba. "Itu nggak mungkin. Saya cuma pembantu waktu itu. Kita nggak pernah." Liu Mei berdiri juga. Suaranya mulai meninggi. "Jangan pura-pura lupa, Aldi. Malam itu, ketika kamu hampir pulang ke Indonesia, kita sama-sama tahu apa yang terjadi." Aldi memalingkan wajah. "Itu, saya kira Anda sudah lupakan." Liu Mei menahan air mata. "Aku mencoba. Tapi setiap aku melihat wajah anakku, aku melihat kamu." Sunyi. Aldi duduk perlahan. Kepalanya tertunduk. "Kenapa baru sekarang, Nyoni?" "Karena Kai sakit." Suaranya hampir tak terdengar. "Dan satu-satunya harapannya adalah kamu." Aldi menatapnya. "Sakit? Apa maksudnya?" "Ginjalnya gagal. Dia butuh transplantasi. Aku sudah cocokkan dengan semua keluarga besarku. Tidak ada yang cocok." Aldi terdiam. "Dan dokter menyarankan untuk mencari ayah kandungnya." Liu Mei menghela napas. "Satu-satunya yang belum diuji adalah kamu."
Ruangan menjadi sangat dingin, meski kipas angin tak berputar. Saya harus pikirkan dulu, kata Aldi, suaranya nyaris pecah. Pikirkan cepat, kata Liu Mei dengan mata yang mulai merah. Karena waktu kami tidak banyak. Malam itu Aldi duduk di loteng rumah kontrakannya. Lampu remang dari bohlam 5 watt menggantung di atas kepalanya. Surat dari Liu Mei tergeletak di lantai. Tangannya mencengkeram rambut. Pikirannya kacau. Bayangan masa lalu kembali muncul. Malam sebelum kepulangannya dari Beijing, malam ketika segalanya berubah. Liu Mei baru saja ditinggal mati suaminya. Ia menangis diam-diam di balkon. Aldi, masih 22 tahun saat itu, menemukannya larut dalam anggur dan kesepian. Mereka bicara. Awalnya hanya hiburan singkat. Pelukan yang tidak direncanakan. Tapi malam itu, berubah jadi sesuatu yang tak bisa mereka tarik kembali. Dan sekarang, Aldi berbisik, "Tuhan, kenapa semuanya datang sekarang?" Pagi harinya, ia menemui Liu Mei yang menginap di hotel kecil dekat alun-alun kota. "Aldi, saya mau bantu. Tapi saya perlu tahu segalanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi." "Liu Mei, aku akan ceritakan semua. Tentang Kai. Tentang aku. Tentang kenapa aku masih menyimpan semua ini selama 13 tahun. Mereka duduk di kafe hotel. "Liu Mei, aku sempat ingin gugurkan kehamilan itu. Tapi, aku takut. Aku juga masih berharap kamu akan kembali." "Aldi, lirih, tapi saya pulang. Saya pergi tanpa tahu." "Liu Mei, kamu pikir aku tak mencoba cari kamu? Nama kamu terlalu umum. Alamat yang kamu tinggalkan tak lengkap. Aku bahkan ke kedutaan Indonesia." Aldi tertunduk. "Liu Mei, setelah KAI lahir, aku tahu aku harus kuat sendiri. Dan aku berhasil, sampai sekarang." Ginjal kirinya berhenti bekerja. Dia butuh transplantasi dalam waktu 2 bulan. "Aldi, kalau ternyata saya cocok, saya akan lakukan." "Liu Mei, bukan cuma itu yang aku minta." "Aldi, apa maksudnya?" Liu Mei mengeluarkan satu foto. KAI, anak laki-laki dengan mata sipit dan senyum khas Aldi. "Liu Mei, aku ingin kamu temui dia. Aku ingin dia tahu siapa kamu." Aldi menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata anak itu. Separuh dirinya ada di sana. "Aldi, saya akan ke Cina." Saat Aldi berjalan keluar hotel, seorang pria misterius menatap dari kejauhan. Ia mengangkat ponsel dan berbisik. Perempuan itu sudah bertemu laki-laki itu. Mulai bergerak. Pesawat menuju Guangzhou baru akan berangkat 3 hari lagi. Tapi sejak keputusan itu diucapkan, hidup Aldi terasa berubah. Ia tidak pernah menyangka bahwa langkah kecil masa lalu bisa mengguncang masa depannya. Dan kini, bukan hanya soal ginjal. Ini tentang anak. Tentang tanggung jawab, tentang rasa yang belum benar-benar mati. Namun ada yang tak diketahui Aldi. Di tempat lain, seorang pria bertubuh kekar berdiri di ruangan gelap, menatap papan besar berisi foto Liu Mei, KAI, dan kini, Aldi. Akhirnya dia muncul. Suaranya dingin, matanya tajam. Di belakangnya, pria berbadan lebih kecil menjawab, "Perintah tetap sama. Awasi." Tapi kalau dia mendekati anak itu terlalu dalam, dia menoleh. "Habisi. Kembali ke Indonesia." Aldi mulai bersiap untuk keberangkatannya. Paspor, tiket, semuanya diurus oleh Liu Mei. Tapi saat ia kembali ke rumahnya malam itu, pagar sudah dibuka. Ia waspada. Masuk pelan-pelan. Di dalam, dapur berantakan. Laci terbuka. Barang-barangnya berceceran. Dan di atas meja, ada satu foto. Wajah Aldi dicoret dengan tinta merah. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Kalau kau sayang hidupmu, Aldi, jangan ikut campur. Anak itu bukan urusanmu." Klik. Telepon terputus. Esoknya, di Hotel Liu Mei. "Aldi, ada yang menggeledah rumah saya."
Mereka tahu saya akan ikut kamu. Liu Mei pucat, berarti dia tahu, dia masih mengawasi. Aldi, siapa? Siapa yang kamu maksud? Liu Mei berbisik, Tang Wei. Aldi menegang. Nama itu tidak asing. Mantan kakak ipar Liu Mei. Saudagar kaya yang dulu mengincar hartanya setelah suaminya meninggal. Dan, yang pernah mengancam akan mengambil alih anaknya. Liu Mei, dia ingin KAI. Bukan untuk kasih sayang, tapi untuk balas dendam. Aldi, kenapa kamu tidak lapor polisi? Liu Mei, aku sudah coba. Tapi uangnya terlalu kuat di Tiongkok. Bahkan rumah sakit pun punya orangnya. Sunyi, Aldi, saya tetap ikut kamu. Bukan cuma karena KAI, tapi karena saya nggak mau hidup saya dihantui terus. Seseorang mengambil foto mereka diam-diam dari luar jendela hotel. Kamera berkelip. Lalu pesan dikirim. Mereka akan terbang 3 hari lagi. Persiapkan penyambutan. 3 hari kemudian, Bandara Soekarno-Hatta tampak seperti biasa, ramai, sibuk, dan penuh dengan keberangkatan. Tapi bagi Aldi, ini adalah penerbangan paling berat dalam hidupnya. Bukan hanya karena ia akan bertemu seorang anak yang konon darahnya mengalir dalam tubuh bocah itu. Tapi karena dia sadar, langkah ini menempatkannya di tengah pusaran konflik berbahaya yang tak ia mengerti sepenuhnya. Di pesawat, Aldi duduk di dekat jendela, menatap langit yang berganti dari biru tua menjadi gelap gulita. Liu Mei di sebelahnya diam, memeluk jaket tipis. Aldi, apa kamu yakin ini aman? Liu Mei, tidak. Aldi, tapi kamu tetap kembali. Liu Mei, karena ini tentang anakku. Dan sekarang, anak kita. Kata-kata itu menggetarkan dada Aldi. Tapi ia tahu, tak ada waktu untuk tenggelam dalam perasaan. Tiba di Guangzhou. Mereka dijemput oleh mobil pribadi milik teman lama Liu Mei. Sopirnya diam dan tidak banyak bicara. Tapi Aldi bisa merasakan. Mereka sedang diawasi. Rumah Liu Mei berada di pinggiran kota, tersembunyi dan dijaga ketat. Ternyata bukan hanya karena kekhawatiran terhadap Tang Wei, tapi karena ancaman sudah datang sejak seminggu lalu. Liu Mei, kemarin, KAI hampir diculik di depan sekolah. Sejak itu, dia tidak keluar rumah. Trauma. Aldi mengepalkan tangan. Pertemuan pertama. KAI duduk di ruang tengah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi sorot matanya tajam, mirip sekali dengan Aldi. KAI, siapa dia? Liu Mei, namanya Aldi. Dia datang jauh-jauh dari Indonesia. Untukmu. KAI diam. Menatap Aldi. KAI, kamu ayahku. Aldi tersentak. Tidak ada basa-basi. Tidak ada jeda. Aldi, perlahan, aku belum tahu pasti. Tapi kalau memang iya, aku di sini. Untuk kamu. KAI tidak menjawab. Tapi Aldi bisa melihat, mata anak itu mulai berkaca-kaca. Di luar rumah, malam hari, seseorang menyalakan pemantik rokok, mengintai dari kejauhan. Mereka sudah bersatu. Waktunya memisahkan mereka, untuk selamanya. Malam itu, terdengar bunyi keras dari dapur belakang. Pecahan kaca. Suara teriakan pengasuh. Liu Mei bangkit panik. Aldi segera meraih pisau dapur. Tapi saat ia membuka pintu menuju dapur, seseorang bertopeng sudah berdiri di sana, menodongkan senjata. Serahkan anak itu. Sekarang. Aldi berdiri mematung. Pisau dapur di tangannya terasa tak berguna di hadapan laras pistol yang mengarah tepat ke dadanya. Liu Mei menjerit di belakang, berusaha melindungi KAI yang berdiri membeku di sudut ruangan. Pria bertopeng, serahkan anak itu. Sekarang. Atau salah satu dari kalian tidak keluar hidup-hidup malam ini. Aldi, kenapa kalian incar anak ini? Dia cuma anak kecil. Pria bertopeng, perintah. Anak ini kunci. Dan kamu, masalah. Tanpa pikir panjang, Aldi melempar pisau ke arah lampu gantung. Ruangan mendadak gelap gulita. Seketika suasana berubah menjadi kacau.
Terdengar teriakan, benturan, suara tubuh jatuh. Liu Mei memeluk KAI dan berlari ke kamar belakang sambil menyalakan senter dari ponsel. Aldi bertarung dengan pria bertopeng, meski tak seimbang. Pukulan menghantam rahangnya. Aldi jatuh ke lantai, darah mengucur dari mulutnya. Tapi sebelum pria itu sempat menembak, bra! Tembok kaca pecah dari arah luar. Seseorang menerobos masuk. Pria tua berpakaian hitam, membawa tongkat besi. Pria itu, Aldi, bawa anak itu pergi. Aku yang tahan dia. Aldi terkejut. Siapa lo? Pria itu, teman lama ibunya KAI. Cepat pergi. Tanpa menunggu jawaban, Aldi menyeret Liu Mei dan KAI keluar rumah lewat pintu samping. Mobil milik Liu Mei sudah siap di depan. Dalam perjalanan melarikan diri, KAI menangis di pangkuan ibunya. Liu Mei bergetar hebat. Aldi mengemudi sekencang mungkin. Aldi, kita mau kemana? Liu Mei, ada klinik rahasia. Milik dokter sahabatku. Kita sembunyikan KAI di sana, sampai bisa lanjutkan tes ginjalmu. Aldi, napas tersengal. Ini lebih dari sekadar operasi. Ini perang. Liu Mei, kau belum tahu siapa Tang Wei sebenarnya. Dia bukan hanya saudagar. Dia pemilik jaringan adopsi ilegal anak-anak. KAI satu-satunya anak yang berhasil lolos. Aldi menoleh tajam. Dan sekarang, dia ingin KAI kembali. Bukan sebagai keponakan, tapi sebagai properti. Liu Mei mengangguk. Dan satu-satunya yang bisa melindunginya adalah kamu. Malam semakin larut. Mobil mereka akhirnya tiba di klinik tersembunyi di pinggir kota. Saat mereka masuk ke ruang rawat, dokter sudah menunggu. Dokter, kita harus segera ambil sampel darahmu, Aldi. Kalau cocok, kita jadwalkan operasi secepatnya. Tapi ketika Aldi duduk di kursi, monitor TV di dinding menampilkan siaran berita. Ledakan terjadi di rumah seorang wanita kaya bernama Liu Mei. Polisi mencurigai keterlibatan organisasi bawah tanah. Satu korban ditemukan tewas mengenakan topeng. KAI menatap layar. Perlahan berbisik. Mereka akan terus kejar kita, ya? Aldi menggenggam tangannya. Selama aku hidup, mereka takkan menyentuhmu. Cahaya pagi menembus tirai lusuh di klinik rahasia itu. Di balik sunyinya ruang rawat, Aldi duduk diam di sisi tempat tidur, menatap KAI yang tertidur lelah dalam pelukan ibunya. Sampel darah telah diambil beberapa jam lalu. Aldi belum tidur. Bukan karena fisik yang lelah, tapi karena pikirannya tak berhenti berputar. Bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini? Dulu hanya seorang pembantu. Kini, jadi satu-satunya harapan hidup anak yang bahkan belum pernah memanggilnya, ayah. Pintu terbuka pelan. Dokter masuk. Wajahnya serius. Tangannya memegang map hasil tes. Dokter, Adi, kita perlu bicara. Aldi berdiri. Matanya penuh cemas. Saya cocok. Dokter, mengangguk, sangat cocok. Ini kabar baik. Tapi, Aldi, tapi apa? Dokter, ada risiko besar. Operasi ini bukan tanpa bahaya. Ginjalmu sehat, tapi KAI tubuhnya sangat lemah. Dia butuh donor, sekarang, atau gagal total. Aldi menunduk. Saya siap, lakukan saja. Sementara itu, di tempat lain, Tang Wei menatap layar besar yang menampilkan wajah Aldi di dalam klinik. Tang Wei, dia benar-benar datang. Bodoh. Anak buahnya, kita serang sekarang. Tang Wei, dingin, belum. Tunggu sampai mereka tak bisa lari. Tunggu, sampai ginjal itu sudah diambil. Kembali ke klinik. Liu Mei menggenggam tangan Aldi di lorong menuju ruang operasi. Air matanya jatuh tanpa suara. Liu Mei, aku minta maaf. Harusnya aku ceritakan semua dari awal. Harusnya aku cari kamu lebih keras. Aldi, sudah terlambat untuk menyalahkan. Sekarang kita hadapi ini sama-sama. KAI dibawa ke ruang persiapan. Ia menoleh lemah ke arah Aldi. KAI, apa kamu akan tetap di sini setelah operasi?
Aldi tersenyum tipis, kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian hidupmu. KAI mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ada setitik cahaya di matanya. Tepat saat tim dokter bersiap memasuki ruang operasi, alarm darurat klinik berbunyi. Lampu darurat menyala. Pintu depan dihantam keras. Dokter, mereka menemukan kita. Aldi berdiri dari ranjangnya, masih memakai baju operasi. Wajahnya pucat, tapi matanya membara. Kunci semua akses. Jangan biarkan mereka ambil KAI. Saya akan keluar dan hadapi mereka sendiri. Sirene darurat terus berbunyi. Lampu merah berkedip-kedip di koridor klinik sempit itu. Para perawat panik. Dokter mencoba memindahkan KAI ke ruang tersembunyi. Sementara itu, Aldi, dengan tubuh lemah pasca anestesi lokal, memaksa berdiri dan berjalan ke arah suara benturan. Liu Mei, Aldi, kamu belum sih? Jangan keluh. Aldi, tenang, kalau aku nggak keluar sekarang, mereka akan hancurkan semuanya. Dia mencabut infus dari tangannya. Luka di lengan mengucurkan darah. Tapi ia tetap berjalan. Langkahnya gontai. Matanya menyala. Di luar pintu klinik, 4 pria bertopeng bersenjata telah masuk. Salah satu dari mereka menendang pintu ruang tunggu. Aldi berteriak, "Hei, aku di sini. Kalian cari aku, kan?" Pria-pria itu menoleh. Salah satu dari mereka bicara lewat intercom. Target utama muncul. Jangan sakiti dia. Tang Wei ingin dia hidup, sampai ginjalnya diambil. Sementara itu, di ruang rahasia klinik, Liu Mei memeluk KAI yang gemetar. "KAI, ibu, ayah akan baik-baik saja, kan?" "Liu Mei, dia akan melakukan apapun untuk kamu. Bahkan melawan takdirnya sendiri." Dokter membuka panel belakang, jalan rahasia keluar dari klinik. "Kita harus keluarkan KAI sekarang." Aldi mungkin tak bisa kembali. Kembali ke koridor utama, Aldi menyerahkan diri. Tangan diangkat. Napasnya tersengal. "Aldi, jangan ganggu anak itu. Aku ikut kalian. Tapi biarkan mereka pergi." "Pemimpin penyerang? Kau pikir kami akan percaya begitu saja?" Tiba-tiba, satu tembakan meledak dari arah belakang. Pria yang berbicara ambruk. Dari atap, pria tua bertongkat, yang pernah menyelamatkan Aldi di Guangzhou, muncul kembali dengan senapan laras pendek. "Pria tua, kalian pikir mudah main di negeri orang? Aldi, bawa mereka keluar. Saya akan tahan di sini." Tembakan balasan menyebar. Api menyala dari arah ruang tunggu. Asap memenuhi lorong. Aldi berlari menerobos kabut, tubuhnya membentur dinding, pelipisnya berdarah. Namun ia terus berdiri. "Selama aku hidup, tak ada yang sentuh anakku." Saat Liu Mei dan KAI berhasil keluar dari klinik melalui lorong rahasia, sebuah ledakan mengguncang bangunan utama. KAI menjerit, "Ayah!" Liu Mei memeluknya erat, menahan tubuh anak itu yang berusaha berlari kembali. Asap mengepul dari kejauhan. Tak ada suara, tak ada tanda Aldi keluar. 3 minggu kemudian, Guangzhou diselimuti hujan tipis. Cuaca dingin menambah keheningan yang menusuk. Liu Mei duduk di ruang tunggu rumah sakit. Di tangannya, foto lama yang mulai luntur. Aldi, berdiri di dapur rumah lamanya di Beijing, masih muda dan tersenyum. Di sebelahnya, KAI tengah terlelap di ranjang rawat, tubuhnya masih dipenuhi selang dan infus. Tapi rona wajahnya mulai kembali. Transplantasi ginjal berhasil. Namun, Aldi tak pernah kembali. Ledakan yang menghancurkan bagian depan klinik juga memusnahkan semua jejak tubuhnya. Yang tersisa hanya darah dan pisau yang dulu pernah ia pegang. Di pemakaman kecil luar kota, Liu Mei berdiri di depan batu nisan bertuliskan nama yang dibuat seadanya. Aldi, ayah yang tak pernah menyerah. Air matanya jatuh diam-diam. Liu Mei berbisik, "Maafkan aku. Kamu pulang ke tanah asing bukan untuk mati, tapi untuk hidup di dalam anakmu." Beberapa tahun kemudian, KAI,
Kini berusia 18 tahun, berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ia mengenakan kemeja putih, membawa gitar tua di punggung. Di tangannya, sebuah jurnal kecil bertuliskan, "Catatan Ayah," ditulis tangan oleh Aldi sebelum operasi. Di dalamnya penuh dengan kisah hidupnya, rasa takut, cinta yang terpendam, dan harapan untuk masa depan anaknya. Narasi KAI, Voice Over. Dia tidak besar, tidak terkenal, tidak kaya, tapi dia menyelamatkan hidupku. Dan sekarang, giliranku hidup untuk mengenangnya. KAI melangkah keluar dari bandara, menuju rumah kecil peninggalan Aldi di kampungnya. Siap memulai kehidupan barunya di tanah yang dulu melahirkan ayahnya. Penutup. Beberapa cinta tak terucap, tapi tumbuh dalam pengorbanan. Beberapa ayah tak sempat melihat anaknya tumbuh, tapi hidup selamanya di dalam keberanian darahnya.